Selamat malam, Jebretin! Kembali lagi di PSBB, prediksi sepak bola bareng Bung Ropan, edisi 16 besar Piala Eropa. Ini tipsnya Papi, asik. Semoga Jebretin sehat selalu ya. Selamat malam, Riko. Woi. Ya, selamat malam semua. Siap Papi. Papi lagi di Bali, Papi. Itu ukir-ukirannya lagi di Bali ya? Iya, di rumah nih, masih di rumah nih. Takut kemana-mana nih. Iya, ini kafling di Bali udah siap nih, Papi. Ya, nantilah berikut diatur sama Pak CEO. Oh, siap. Oke, Jebretim. Untuk membersihkan waktu, silakan siapkan juga catatan kalian nih. Gue udah siapin ya. Catatan, pulpen, pensil, spidol, atau screen capture ya, Papi. Papi juga buat catatan kan, Papi? Catat, kita catat. Tenang aja. Pada 8 final ini kan. Kita mau live di studio, mau live dari rumah masing-masing dimanapun Anda berada. Pokoknya kita siapkan karena PSBB akan dimulai karena babak 16 besar kita akan prediksi berdasarkan handicap. Mimin, kita perlu buka nggak hasil minggu lalu, Mimin? Siapa tahu. Lanjut. Penasaran ya. Mimin sudah bilang lanjut. Handicap seminggu lalu di PSBB. Kita lihat, ini dia handicapnya Papi Ropan di PSBB edisi spesial kedua Piala Eropa. Ini dia. Om Nico lanjut. Om Nico lanjut. Oke. Itu dia. Selanjutnya kita akan memprediksi langsung ya karena ada 16 tim yang akan bertarung di babak 16 besar pastinya untuk memperebutkan ke babak selanjutnya. Dan kita lihat pertandingan pertama yang akan bertanding tanggal 27 nanti adalah Wales versus Denmark. Dan kita lihat handicapnya adalah Jus. Denmark kasih Wales setengah, Papi. Wales kasih Denmark setengah. Wales kasih Denmark setengah. Oke. Nggak Denmark kasih Wales. Bener nggak nih handicapnya, Papi? Nggak kebalik. Iya, Denmark kasih Wales kan? Setengah ya. Kalau secara historis sih Denmark bagus lawan Wales. Kemarin Denmark juga membaik di pertandingan terakhir, Papi. Gimana, Papi? Wales lawan Denmark nih. Salah satu tim yang saya jagoin untuk juara Euro kali ini ya Denmark. Bukan Jerman. Ya, kalau mau lihat Jerman seperti kemarin, aduh, berat juga ya. Berat juga ya. Tapi mudah-mudahan ya dia tim yang ya kita lihat aja tim turnamen bisa lewatin Inggris dulu lah. Kalau dia bisa lewatin Inggris baru ini. Tapi saya senang dengan Denmark. Oke. Ya. Setelah mati suri bangkit lagi dia kan. Gitu. Oke. Kalau Denmark kasih setengah misalnya masih Denmark lah. Kasih Denmark? Iya. Apalagi kalau Wales yang kasih. Wah, lebih bagus. Wah. Iya. Berarti ini tahan ya, pegang bawah, Papi ya? Iya. Main Denmark. Pegang bawah. Cuma satu gol sih Denmark dapat. Kering nih. Iya, kalau cuma satu gol Denmark dapat. Satu gol doang sayang, Papi. Iya, kalau kasih setengah, satu gol kan cukup sebenarnya. Cukup. Tapi kalau memain seperti ini, Denmark menang bisa dapat 2 lah. 4-2? Wow. Basah. Berarti ini basah dong? Oke. Bawah, basah. Iya. Skornya 4-2 ya, Papi ya? Enggak, ini 2-1 buat Denmark. Oh, 2-1. Kirain Papi 4-2 gitu. Oke, Mimin dicatat jangan lupa. Dan Jebretim, Wales versus Denmark. Bawah basah dengan skor 2-1. Kira-kira Ramsey, Bale, atau pemain Denmark yang nyetak gol siapa nih, Papi? Ya. Yang nyetak gol. Pemain Denmark yang bikin gol. Banyak. Ya. Ada Yusuf Poulsen bisa bikin gol di sana kan? Yusuf Poulsen. Iya dong. Ada Bright White bisa bikin gol. Bright White. Dari lini kedua kan ada Højbjerg dari lini kedua kan masih bagus, ya kan? Ada Thomas Delaney yang lebih bagus. Gareth Bale susah untuk masuk, susah. Ketemu 3 pemain belakang Denmark berat itu. Ada Anders Christensen di sana kan, ada Simon Jair. Iya. Ya. Oke. Papi, kenapa tiba-tiba Papi menjagokan Denmark untuk juara? Iya, saya ini lihat bagaimana mereka bisa tahun 92 bisa datang pada posisi yang nggak ada beban sama sekali ganti Yugoslavia saat itu kan saya nonton waktu di Swedia. 1 bulan. Iya, dia kalahin Belanda di semifinal dan dia kalahin Jerman di final, Bros. Oke. Kan lagi bagus-bagusnya sama Belanda waktu itu. Betul. Tapi kalah sama Denmark, sama Flemming Poulsen, Kim Vilvoord, bagus-bagus.
mereka bermain. Nah sekarang kan mereka sudah out sebenarnya, 2 kali kalah di awal kan? Iya. Dari Finlandia, iya kalah Finlandia, kalah sama Belgia 2-1 kan? Finlandia 1-0. Yes. Iya. Sedangkan Rusia cukup cari imbang kan? Setelah Rusia menang lawan Finlandia 1-0, Rusia cukup imbang. Tapi Untuk bisa lolos. ternyata Sekarang dia kalah sama Denmark dengan 4 gol. 4 gol. Dan luar biasa kan, walaupun Denmark juga dibantu oleh Belgia kan, setelah Belgia mengalahkan Finlandia 2-0. Betul. Iya kan, jadi dia agak dibantu. Jadi luar biasa dengan 3 poin yang tadinya udah kalah, udah angkat kopor, tapi hidup lagi gitu loh. Oke. Hidup lagi. Jadi kalau dengan tim-tim seperti ini nggak ada beban lagi dia, Nick bermain. Apalagi ketemu Wales. Udah, bukan Wales jelek bukan ya, tetapi kalau lihat main kemarin mereka lawan Rusia, dia bisa lewat. Lewat ya Papi ya. Dia bisa langsung ketemu Belanda. Kalau Belanda bisa kalahin Ceko kan. Betul. Jadi dia bisa ketemu Belanda nantinya di perempat final. Oke. Nah, kita nanti Belanda lawan Ceko kita akan prediksi berdasarkan handicap ya. Oke. Oke, berikutnya kita bungkus ya. Bungkus Kita Denmark ya, Denmark ini ya. Kita jagokan Denmark secara handicap karena dikasih West tadi dikasih setengah sama Denmark ya. Oke, berikutnya ini juga yang jagoan saya, Italia versus Austria. Kalau kita lihat secara handicap, apakah cukup besar? Ini dia handicapnya. Italia kasih Austria 1 aja, Papi. Aman sih ini, cemen ini sih. Cemen ya. Harusnya 2 dong nih. Mestinya 1,5 nih. 1,5 ya. Iya. Ada diskon dari Papi 1,5. 3/4 lah. Oke, berarti pegang atas. Kalau cuma 1 ini merem ini Italia. Merem. Iya. Gak usah mikir panjang lah ini Papi ya. Kalau ini mah kafling tambak mah lepas aja nih Papi. Pas aja ini kan, kalau Italia bikin 1 gol kan aman sampai 1-1, nggak kalah juga kan. Iya. Karena handicap ini 1 ya dia mesti menang 2 kan. Oke. Ya karena handicap ini 1. Jadi aman buat Italia. Selisih 1 gol. Berarti tetap kering ya? Iya, walaupun kali ini kan mainnya di London. Di Wembley. Wembley. Ya, bukan di Roma ya. Karena Italia kan dapat gol 7 gol dia kan di Roma main. Di Roma. Nah, ini ujian nih Papi. Kira-kira ada kesulitan nggak kalau Italia main di Wembley? Kalau Italia main stabil seperti kemarin, sulit bagi Austria ya. Lawan Belanda aja terkapar. Iya kan? Iya. Dia kemarin. Jadi saya pikir ini milik Italia sih. Kalau dari kalau lihat dari semua lini Italia bagus. Kalau Italia kembali dengan starting 11 dia saat mereka mengalahkan Turki 3 gol dan mengalahkan Swiss 3 gol, saya yakin ini paling sedikit 2 gol, paling sedikit. Paling sedikit. 2. 1 apa beda 1 Papi? Ini basah apa kering Papi? 2 apa 3 gol nih? Kering 2 gol. 2 gol aja berarti kering ya? Ya. Siapa nyetak gol Papi? Italia menang 2 gol. Halo? Insigne, Immobile kah? Yang bakal nyetak gol Papi? Immobile bisa bikin gol ya. Immobile sama Locatelli. Cuma ini agak sebentar ya, agak bermasalah ini. Kenapa Papi? Aman kok di sini Papi? Aman. Oh gitu. Kita lanjut aja. Yang penting belum ada colek-colekan dari Mimin. Yang penting masih lancar di layar. Iya. Terus... Immobile kalau dimainkan, Immobile bikin gol, ya. Kita bisa bikin. Kalau Berardi dimainkan, antara Berardi dan Insigne juga bisa bikin gol. Oke. Nah, ini pertanyaannya apakah gawang Italia akan pecah telur ya nggak, Papi? Clean sheet-nya Donnarumma akan terkoyak nanti, Papi? Ya? Clean sheet-nya Donnarumma? Enggak ya? Masih clean sheet berarti ya? Masih clean sheet. Masih clean sheet. Saya pikir susah untuk lewati Bonucci, apalagi kalau Chiellini sembuh lebih bagus. Tapi nggak ada Chiellini juga, mereka bagus kan, ada Acerbi sama Bastoni. Iya, Bastoni nggak masalah ya, Papi. Nggak ada masalah buat Italia kalau di belakang sih aman. Oke. 2 back mereka bagus, Spinazzola di kiri dan juga Di Lorenzo di kanan kan? Di Lorenzo di kanan, betul. Jadi, kalau Florenzi sembuh, mungkin Florenzi yang akan main di sana. Tapi saya lihat Di Lorenzo bagus main dalam 2 pertandingan. Gitu. Dipertahanin ya, Papi ya? Ya, tergantung dari ini kan, dari Roberto Mancini. Karena kedalaman skuad dia kan bagus. Oke. Gitu. Oke, Jebret Tim, Papi Roban, Italia versus Austria, kita bungkus untuk Italia secara handicap. Menang 2-0 aja karena butuh 1 selisih gol aja. Oke, berikutnya tim Joko Jasin Belanda melawan Republik Ceko. Republik Ceko dikasih Belanda berapakah kira-kira atau justru sebaliknya? Wah, Belanda kasih Ceko 3/4 aja, Papi. Belanda kasih Ceko 3/4. 3/4 tanggung. Iya, kenapa 3/4? Kasih aja 1. Iya, kenapa harus 3/4 nih, Papi? Itulah. Oke.
Gimana Papi, Belanda versus Ceko? Masih bisa sih Belanda, kalau menang 1-0 masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Oke. Lagi Berarti bagus-bagus ini ya. atas kering lagi nih Papi, jangan kering-kering lagi dah Papi. Belanda masa nggak on fire sih? Iya, kalau mau lihat bagus. Ceko kan nggak gampang, Bos. Iya sih. Susah juga. Ceko bagus mainnya, ya kan? Menang 2-0 lawan Scotland. Scotland menang 2-0. Draw betul. lawan Kroasia. Kroasia. Dia hanya kalah 1 melawan Inggris. Oke. Kroasia. Nah, yakin Belanda bisa menang? Iya, kalau melihat Belanda main dengan 3 kemenangan mereka di grup ya, di grup C, saya pikir mereka bisa mengatasi. Walaupun memang belum teruji benar ya, Belanda belum ketemu dengan tim-tim besar ya. Oke. Artinya kalau dia sudah ketemu mungkin Jerman, dia ketemu misalnya Prancis, Spanyol, Inggris, nah, itu kan teruji. Oke. Ini pun lawan Ceko kan belum teruji benar gitu loh. Belum ya? Makanya saya bilang kalau 3/4 ini kecil bagi Belanda. Harusnya berapa Papi? Harusnya 1 paling tidak. 1. Oke. Ya. Skor berapa Papi? Belanda versus Republik Ceko? Belanda menang ini. Belanda menang. Iya. Apakah selisih lebih dari 2 gol? Apakah kering atau basah? Belanda menang 1 ini. Belanda menang 1-0 aja. Ya Iya. ampun. Segitu susahnya ngejebol gambang Ceko ya. Iya, 1 aja cukup bagi dia. Oke, Ceko nggak bisa nyetak nih. Ya. Ceko nggak bisa nyetak gol, Papi. Susah ya. Lagi bagus tuh. De Vrij bagus, De Ligt bagus di belakang, Daley Blind bagus. Ya, kan? Ini tiga pemain yang bermain. Ini untung mereka nggak ada ini Virgil van Dijk. Kalau ada Van Dijk lebih gila lagi di belakang kan. Lebih tangguh lagi ya. Ini bermain dengan 3 back aja mereka udah oke ya. Kalau cuma mau hadapi Sik sendiri aman itu. Dihajar sama De Ligt sama De Vrij itu. Nah cukup. Iya. Nggak bisa. Oke. Kalau ini tambak perlu dilepas nggak Papi? Kapling. Lepas sudah ini. Ragu ya. Lepas sudah. Lepas. Tadi Itali juga Papi, nggak usah ragu ya. Nggak usah ragu, kalau Itali apalagi Itali. Ah. Itali itu waduh jual semua tuh Itali. Ya oke. Cakep. Fulus. Iya dong, bagus ini. Mari kita mainkan ini handicap ya. Kalau kemarin ada yang pusing karena Bitcoin yang nggak naik-naik harganya, aduh, udahlah. Nanti Bitcoin naik ini, tenang aja. Iya. Tapi ini justru yang bikin pusing nih, Papi, partai selanjutnya. Oke, Belanda Ceko kita bungkus ya, Cibril. Bungkus aja, Belanda Ceko itu milik Belanda udah pasti sih. Nah, Hup Holland. Hup Holland. Berikutnya milik siapa nih kira-kira? Belgia ataukah Portugal? Handicapnya adalah Belgia kasih 1/4 ya. 1/4. Ini dia. Aduh. Ngeri nih. Portugal dianggap remeh, Papi. Hah? Portugal diremehin. Iya, dikasih 1/4 ya. Ini babak pertama pegang lah, tahan ya. Ini nahan masih bisa ini. Masih bisa babak pertama. Apalagi bola jalan tuh bawa pertama kan. Wah, tahan. Iya. Tahan dulu Portugal. Babak pertama tahan Portugal. Oke, ini seru nih. Tahan pertama masih bisa lah. Babak kedua lihat aja. Kalau Portugal bikin gol baru kita main Belgia kan. Iya kan? Iya, kalau masih draw Belgia kasih lagi, tahan lagi. Tahan lagi. Oke. 1/4 loh, tipis banget ini, Papi. Iya, tunggu Portugal bikin gol dulu. Kalau Portugal bikin dulu kan pasti terbuka kan mainnya. Nah, Belgia pasti akan berusaha baru bisa lihat sikon. Oke. Sementara ini tahan dulu. Tahan Portugal dulu ya. Okay. Tahan, Bos. Tapi ini kan kita bermain 90 menit, Papi. 90 menit, iya. 90 menit aja, nggak boleh lewat dari 90 menit kan. Oke, berarti tahan ya, bawah. Tahan dulu, kasih 1/4. Kalau dia leg-leg, ini kita main Belgia. Kan? Kalau main leg-leg, tapi dia kasih handicap, ya tahan dulu. Oke. Yang penting tahan, asal belakangnya Portugal itu nggak aneh-aneh deh seperti kemarin kan. Gitu. Iya, begitu ya. Iya kan sudah 6 gol kebobolan. Ruben Dias sama Pepe kan udah 6 gol. Kena 4 gol lagi, 2 sama Prancis. Iya. Jadi 6 gol ya. Orang bilang kuat, memang agak sulit kalau bisa melihat di 3 pertandingan kemarin. Dia cuma clean sheet lawan Hongaria menang 3-0. Itu pun dapat di 6-7 menit terakhir. Iya. Oke. Jadi belakangnya dia harus dibenahi benar nih, bisa dilihat. Tapi nggak ada pasangan paling kuat sebenarnya hanya Pepe dan Ruben Dias. Mau mainkan ini Jose Fonte yang udah pakai. Nggak mungkin ya. Jadi susah. Mereka nggak ada Cancelo kan, udah Semedo di kanan, Guerrero akan di kiri. Gitu. Di kiri.
Cuma mungkin Sip. jangan berubah lagi di tengah. Saya pikir udah bagus. Renato Sanchez bagus sama Moutinho. Berpasangan dengan Danilo oke lah. Jangan Bruno lagi main. Halo. Berat. Bruno diparkir dulu ya. Parkir dulu lah babak kedua 15 menit cukup lah main dia. Iya. Banyakan 15 menit, 5 menit aja cukup. Kasih Renato aja udah punya kreatif yang bagus sama Moutinho kan oke kemarin. Moutinho. Lumayan lah. Pengalaman juga oke. Lumayan lah. Sip. Ya. Oke. Portugal, Pedri pegang bawah. Tahan Skornya berapa, dulu, Papi? tahan habis. Tahan dulu. Tahan dulu. Skornya berapa, Papi? Kering atau basah ini? Ini kemungkinan draw tinggi. Wow. Ini kemungkinan pertandingan draw tinggi. Ya, mungkin ya ada perpanjangan waktu lah atau adu penalti lah ya. Oke. Karena Perpanjangan makanya waktu atau agak penalti. takut kan. Mereka, iya. Kasih Seperempat sih. Iya. Belgia kasih seperempat mungkin karena lihat tampilan mereka 3 kali menang di kandang kan. Maksudnya di grup. Di grup. Di grup B kan mereka kan 3 kali menang. Gitu. Padahal mereka kan tidak bermain kandang. Yang kandang kan Denmark sama Rusia. Iya. Yang menjadi tuan rumah. Mereka bermain di luar. Mungkin di situ dilihat ya. Dia bisa menang 3 kali. Wah. Jadi luar biasa. Cakep kan? Nah, dikasihlah setengah Portugal. Karena Portugal dipikir kayak masih jelek mainnya kan? Dia nggak tahu dia nggak tahu nih Portugal sama seperti 5 tahun lalu kan? Peringkat ketiga terbaik cuma 3 kali imbang. Ya kan? Tiba-tiba mereka lolos dan juara. Nah, ini juga bisa aja tewas nih Belgia nih. Oh, kalau prediksi Papi siapa yang akan lolos Papi? Belgia atau Portugal? Ini sulit ya, bisa saya katakan ini akan ditentukan mungkin bisa adu penalti ini. Nah, kalau adu penalti kan kita nggak tahu nih adu penalti siapa yang akan keluar ini kan. Tergantung dari komposisi 5 pendang yang dilepaskan oleh Martinez dan juga Santos. Iya. Gitu. Tapi hidup ini kan pilihan Papi. Basah atau kering Papi? Tadi bawa kalau adu penalti Belgia menang. Adu penalti Belgia menang? Ya. Atau sampai di perpanjangan saya pikir masih Belgia menang. Jadi Portugal itu harus selesaikan di 90 menit. Oke. Ya. Yes. Tapi kita bermain handicap kan 90 menit Papi ya. Iya, handicap kan 90 menit. Jadi ya udah Portugal lah. Seri ya, 0-0 ya? Iya. Kering. Oke. Itu dia Jebret Tim. Belgia versus Portugal. Belgia kasih Portugal seperempat. Sangat tipis sekali. Dan prediksi Papi selama 90 menit Portugal secara handicap. Tapi ketika babak tambahan dan penalti, Belgia akan lolos. Ini seri 0-0 atau 1-1. Itu aja. Oke, pokoknya seri ya. Bisa 0-0 atau 1-1. Iya. Gimana Jebret Tim? Yang nyetak gol siapa Papi? Kalau 1-1? Ya, kalau Portugal kan semua tahu kan kalau ada penalti pasti Ronaldo yang ambil. Masa ada penalti lagi? Iya, sudah nggak ada orang lain. Kalaupun bikin gol di depan pasti Ronaldo yang bikin gol. Ya. Kalau nggak Ronaldo cuma 2 kemungkinan atau Jota. Yang lain nggak ada yang bisa bikin gol kalau di garis depan, gitu loh. Iya kan 2 itu aja yang punya kemungkinan besar, persentase tinggi untuk bikin gol. Ronaldo pertama, kedua Diogo Jota. Kalau Belgia pasti Lukaku lah ya. Ya udah karena dia target man di depan kan. Lukaku atau kalau dari tengah ya Kevin De Bruyne, KDB. Dia bisa bikin gol. Gitu. Oke, cakep. Bungkus aja Tim. Sudah ada 4 match sih di babak 16 besar. Berikutnya ada Kroasia versus Spanyol. Kita lihat handicapnya. Silakan Papi, handicapnya adalah balik. Spanyol kasih Kroasia 3/4. Kemarin bisa menang telak Papi. Lawan Kroasia kira-kira menang telak lagi nggak nih? Apa kebasah lagi nggak nih Papi? Main kemarin menang 5 ya. Dia terbaik ya lawan Slovakia. Tapi kan di 2 pertandingan sebelumnya kan memble kan. Memble banget. 2 kali imbang ya. Ya. Kita bisa bermain. Kalau bisa melihat di sini, kalau dia kasih begini ke Kroasia, tahan Kroasia. Tahan Kroasia. Oke, pegang atas. Berani-berani Papi ini. Ampun. Harus ambil resiko kan. Yes. Nggak mungkin kita lihat tim besar, tim bagus, biarpun Spanyol tiba-tiba langsung terpengaruh. Oh Spanyol. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada cerita. Oke, seru nih. Iya. Pegang atas. Dan Spanyol nggak bagus-bagus banget. Jangan terpengaruh dengan 5 gol lawan Slovakia. Gitu loh. Oke, ini berapa skornya Papi? Ya. Basah atau kering? Ini kering sih kalau bisa melihat. Kering ya? Kering. Kalaupun seandainya Spanyol menang pun Spanyol menang 2-1, 1-0 ya kan. Kalau menang tuh. Jadi kalau kasih seperempat ini saya 3/4 Papi. 3/4 ya. Kalau dia menang 1-0 tapi kalau kita ini pertandingan 90 menit kan? 90 menit? Ya, main Kroasia aja lah. Main Kroasia. Tapi kalau lebih dari 90 menit 2 kali 15
Spanyol menang. Spanyol ya? Kroasia itu udah gerobak tua tuh. Nafasnya, Belakangnya tuh nggak kuat main lebih dari 90 menit. Itu Damagoj Vida udah tua. Apalagi kalau Lovren bermain udah tua, iya kan? Sime Versailles juga udah tua. Apalagi Modric. Jadi di atas bermain dengan tambah 30 menit di perpanjangan waktu, habis mereka sama Pedri dan kawan-kawan kan. Pemain-pemain Spanyol kan cepat terus bermain. Oke. Gitu. Jadi kalau perpanjangannya waktu tuh Spanyol hajar tuh paling tidak 2-0 di tangan itu. Oke, ini skornya berapa nih, Papi, kira-kira? Ya karena dia 1-0 ya? Iya, kalau dia kasih 3/4, saya pikir kan mesti tahan Kroasia ya. Iya, 30 menit ini. 90 menit. 90 menit ya masih bisa draw ini. Draw ya? Draw. 0-0 atau 1-1. Ya. Saya pikir di situ. Oke, cakep Jebret Tim. Kroasia Spanyol dikasih Kroasia 3/4. Ini sangat aja. Iya, kecuali bermain tambahan setelah itu, walaupun sudah nggak ada handicap, bermain tambahan di 2 kali 15 menit, hajar rata tuh. Itu force 1 juga nggak apa-apa tuh. Gitu. Main Spanyol. Pokoknya selama 90 menit tahan Kroasia. Tapi udah over dari 90 menit pegang Spanyol. Yoi. Cih. Aduh, feeling gue sih Spanyol nih menang telak, Papi. 3-0 ini. Iya, kalau bisa melihat kemarin kan. Tapi kalau melihat lawan Swedia juga nggak bisa bikin apa-apa, penguasaan bola tinggi, mau sampai 86%, nah, ya kan? Gitu, jadi nggak mungkin akan melakukan kesalahan yang sama, Papi. Lawan Polandia juga, ngos-ngosan juga penguasaan bola yang tinggi, penguasaan bola. Ya, karena sengaja memancing stamina Kroasia biar capek, Papi. Iya, mestinya kalau lawan Slovakia mereka tuh nggak bisa menang gede lawan Slovakia, itu karena hanya tololnya penjaga gawang Dubravka. Kalau Dubravka nggak bisa, itu kan seharusnya teorinya kan dia mesti tinju bolanya keluar, bukan dia hantam ke dalam gawang. Hantam ke dalam gawang. Itu kan kayak bermain sudah ditaruh sama bandar gitu kan. Harus udah disetting gitu. Disetting taruh ke bandar. Itu kan teori kiper kan nggak boleh begitu. Kipernya itu begitu dan nggak bisa diganggu di area dia itu nggak bisa diganggu. Kiper manapun nggak bisa diganggu. Tapi aneh ya, Papi ya. Tapi gitu aneh kemudian itu dia kan mesti tinju. Itu namanya tinju bolanya karena nggak boleh diganggu dia. Kalau ada diganggu akan terjadi pelanggaran. Gitu. Sama seperti gol penalti Hugo Lloris sama Danilo kan. Sebenarnya kan itu daerahnya Hugo Lloris itu nggak bisa penalti itu. Itu 50-50. Danilo aja yang gerebek masuk ke sana. Cuma wasit kasih penalti kan sebelum dia balas. Sebelum dia balas itu penalti itu kan itu dikasih dibalas sama dia. Dia merasa berdosa gitu. Baru dia kasih. Itu kan diving juga. Iya. Ada gesekan dengan Semedo. Ya kan itu kan dikasih sama wasit juga karena dia merasa bersalah tuh waktu gol Danilo. Iya, Danilo. Areanya Hugo Lloris itu nggak bisa diganggu. Di kota kecil begitu kan itu kiper punya kuasa ya. Kuasa di situ. Tapi dia kasih penalti aneh juga, makanya dia balas dengan divingnya Mbappe. Gitu. Jadi kalau bicara Spanyol gitu, kalau bicara Spanyol dia nggak menang banyak kemarin lawan ini Slovakia kalau nggak ada gol itu. Nah, ini tampak dilepas nggak, Papi? 0-0 loh, seri. Iya, tahan dulu lah. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Jangan emosi. Jangan emosi. Ini cukup berat nih, Kroasia Spanyol ya. Oke, berikutnya kayak nggak sulit nih, Papi. Perancis versus Swiss. Handicapnya adalah Perancis kasih Swiss 1. Main Perancis. Ditahan atas udah jelas. Main Perancis ini. Main Perancis nih, Jebret Tim. Iya. Perancis takut kasih 1/3 ya. Tapi kok kecil juga, Papi. Hah? Kayaknya menangnya kering-kering juga nih Perancis. Iya, kalau mau lihat kemarin kan agak susah-susah kan. Iya. Kesulitan banget nih tanggul. Kesulitan nih. Sama Jerman cuma gol bunuh diri dari Hummels. Lawan Hongaria draw. Iya kan? Lawan ini kira-kira penalti lagi atau bunuh diri lagi. Kalau kali ini dia menang, dia enggak ini, dia menang nih. Dia menang ya? Dia menang 2-0 ini. Push. Atas kering. Iya. Oke, atas kering 2-0. 2-0 untuk Prancis. Ini yang bikin gol lagi-lagi Benzema sama Mbappe. Benzema nggak diparkir aja ganti Giro, Papi. Nah, enggak. Kemarin kan dia sudah buktikan bahwa dia dapat 2 gol kemarin kan itu kan. Dia nggak akan mungkin. Mungkin di babak kedua ya, 15 menit, 20 menit Giro bisa masuk. Sebagai super sub. Tapi kalau mau ganti Benzema, saya pikir Deschamps masih akan mengandalkan Benzema di depan. Tapi kalau babak pertama megang mana, Pak Papi? Secara handicap? Yang mana?
Prancis Swiss. Prancis bisa dapat sih 1 gol babak pertama, bisa dapat sih 1 gol. Bisa ya? Tapi kalau 1 gol kan tetap Swiss yang dapat. Iya. Jadi ke babak pertama masih oke, kalau tahan Swiss sih masih bisa. Masih bisa ya? Babak pertama ya. Itu dia ceperan buat Jebret Team, mau main babak pertama pegang Swiss aja. Iya, nahan Swiss masih bisa. Masih bisa. Oke, babak kedua baru Prancis. 90 menit ini milik Prancis. Iya. Gitu. Oke. Apartemen lu jual tuh sama BMW lu dijual tuh. BMW-nya CEO aja dijual, ganti Range Rover, papi. Ya. Cakep itu. Ya. Oke, berikutnya Jebret Team. Inggris Jerman terakhir ya. Kita ke Swedia Ukraina gimana, Min? Apalagi dulu Jerman. Swedia Ukraina yuk. Oke, Swedia Ukraina dulu karena Inggris Jerman cukup panas. Swedia Ukraina kita lihat handicapnya adalah Swedia kasih Ukraina 1/4. Tahan bawah Pi. Jadi kalau main babak pertama masih bisa Ukraina ya, kalau babak pertama. Ya kan? Kenapa harus babak pertama doang, Papi? 90 menit ke Ukraina. Tapi kalau kasih 1/4 ini, saya pikir saya masih Swedia. Wah, masa tim gua, arisan gua terhenti di babak 16 besar. Bukan Ukraina jelek, bukan ya, bukan jelek. Tetapi kan ini main handicap ini, apalagi cuma butuh 1-0 kan? Ya. Nah 1-0 masa nggak bisa sih? Hanningberg di depan Isak, kemudian Forsberg, ya, Akbin Eldal bisa bermain, masa nggak bisa sih untuk bisa bikin gol gitu loh. Jadi kalau cuma 1 dapat. 1-0 dapat nih, 1-0. yakin Papi. Dan ini 1-0 aja ini. 1-0 doang untuk Swedia. Oke, berarti atas kering ya? Iya, gitu. Atas kering. Sama seperti kemarin kan, banyak yang mengunggulkan Ukraina kan akhirnya kalah sama Austria juga 1-0 kan. Iya. Ukraina nggak bisa bikin gol kan. Jadi sulit, begitu Austria bikin gol, udah sulit dia bisa membalas. Ini kalau Swedia bikin gol duluan berat, bukan yang mau balas. Berat bagi Ukraina. Oke, kalau gue masih tetap Ukraina ya. Tim jagoan. Mereka hanya berharap kepada Yarmolenko. Ya. Itu berat ini emang. Yang bikin sulit di situ kan. Iya. Oke lah, Swedia Ukraina kita bungkus aja Papi ya. Ya Swedia, sudah saya Swedia sih. Swedia jadi atas kering 1-0 aja. Selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu nih. Jebret Team. Ada Inggris versus Jerman. Lihat topinya Papi, ada Bayern Munchen. Pasti. Dan handicapnya adalah 0-0. Kalau 0-0 enak Jerman dong. Serius nih. Iya, kalau Jerman pegang bawah. Iya, Inggris memang bagus main, nggak bagus-bagusnya Inggris main. Iya, 3 pertandingan di Wembley aja cuma 2 gol, dan 2 gol itu kan datang sulit banget tuh bisa dapat begitu kan, bola-bola muntah. Sterling dapat kan bola muntah dari Calvin Phillips lah lawan Kroasia, dikasih bola bagus sama Grealish lah, umpan enak datang ke kepala. Bukan Sterling yang cari bola kan, bola yang cari Sterling. Yes. Gitu loh. Jadi kalau bisa melihat di sini lawan Jerman, walaupun Jerman juga nggak bagus-bagus amat kalau melihat lawan Hongaria ya, susah payah kan. Tapi kalau dia main seperti lawan Portugal, dia bisa menang. Dan rekor statistik kan Jerman di atas. Betul. Ya, apalagi di event-event yang resmi ya, seperti Piala Dunia atau Piala Eropa, itu Jerman lebih banyak menang gitu loh. Buat apa tim bertabur bintang hanya sampai babak 16 besar, Papi? Iya, mereka kan hanya jago di ini aja, di media di dalam aja mereka. Nggak lebih bagus mereka. Tim semut yang digajah-gajahin dong berarti, bener nih Papi? Iya, mereka ini begitu lihat Jerman draw dan Prancis kemarin draw, Prancis juara grup, itu sudah kencing di celana tuh Inggris. Iya kan? Nggak pakai pampers ini. Iya, sudah kan begitu. Mungkin mereka lebih suka ketemu Portugal gitu kan, atau mungkin ketemu Prancis. Kalau Jerman dia habis sama Jerman. Serius. Selesai. Ya. 2010 di Afrika Selatan kalah 4-1. Itu pemain-pemain ada bagus-bagus semua tuh, Inggris datang tuh. Benar. Tim terbaik itu. Mau Gerrard kayak mau siapa di situ, mau Beckham mau apa tuh. Nggak ada cerita. 4-1 saja, Bos. 4-1 aja. Akankah basah kembali nggak nih Papi Inggris Jerman di Euro 2020 nih? Ini sulit ini, karena kan Inggris punya pertahanan yang bagus kan, 3 pertandingan 3 clean sheet kan, walaupun hanya membuat 2 gol ya. Ya. Jerman ini agak di belakang ini agak
saya ragu gitu loh. Ya, sejauh ini kan kemasukan 5 gol dia di tiga pertandingan. Jadi memang mesti hati-hati bagi Hummels, bagi Rudiger, bagi Ginter. Ya, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Joachim Löw. Inggris oke bagus, apalagi Harry Maguire masuk lagi menggantikan Mix kan, pasangan dengan Stones ini agak lebih bagus kalau saya lihat di belakang. Tetapi tetap mereka akan kalah paling tidak 1-0 2-1. Kering. Kalau 2-1 kan basah. Ya, tapi ini siapa bikin gol duluan nih bisa menang nih, gitu kan? Dan Jerman bisa menang nih. Jerman pasti ya? Jerman pasti menang. Kalau lek-lekan begini masih enak Jerman. Yakin Papi, nggak mau direvisi lagi. Inggris tuh punya kecepatan di sayap loh Papi. Hah? Untuk mengobrak-abrik pertahanan Jerman yang selalu kebobolan itu Papi. Dalam 3 pertandingan memang kelihatan sayapnya. Dalam 3 pertandingan grup bagus memang, nggak ada bagus-bagusnya, hancur mainnya. Nggak bagus. Makanya kan Foden sama Mon diganti sama Grealish waktu itu masuk sama Saka kan itu karena nggak jelek gitu, hanya bagus di klub. Gitu kan nggak kalau sampai level klub aja ya. Kalau bermain di timnas ini kan beda. Atmosfernya kan beda kalau di timnas. Iya. Ini menyangkut mental mereka siapa enggak, dan sudah buktikan 3 pertandingan pertama kan nggak ada yang bagus Inggris. Memang siapa yang bagus bagi Inggris 3 pertandingan pertama? Gitu. Nggak ada yang menonjol ya? Nggak ada yang menonjol buat Inggris. Bukan B lagi, ini C aja ya. Cukup lah ya. Sampai sini aja Inggris nih kayaknya nih. Kalau main seperti ini kan jadi tanda tanya mau juara dunia walaupun final di London sama semifinal di London. Apakah layak tim seperti ini bisa menjadi juara Eropa gitu loh? Aduh. Itu dong. Kalau Italia orang masih bilang, oh iya Italia misalnya Belgia kan, nah, termasuk mungkin Belanda ya. Yes. Nah, ya masih oke, top lah. Karena menang terus. Artinya stabil mainnya. Oke. Jadi ini Jerman nih Papi, bawah ya? Jerman dong, Jerman. Bawah. Kering 1-0 aja. Jerman 1-0 aja cukup. Bener nih, nggak mau direvisi Papi? Enggak, gua enggak. Biasanya Papi nih merevisi detik-detik terakhir nih. Enggak, detik-detik enggak. Enggak ada ambil di tikungan. Ini enggak ambil di tikungan, enggak ada. 1-0 Jerman. 1-0 Jerman. Oke, kita tanya berarti kira-kira Inggris atau Jerman yang akan melaju ini partai seru banget nih ya. Karena Harrison sudah mulai menebar ancaman terhadap teman gitu juga. Mungkin kelebihan Inggris karena mereka didukung penonton sampai 50.000 saat ini. Enggak lagi 20.000 sampai 25.000 kan. 50.000 ditambah oleh FA kan. Oleh UEFA. Jadi mereka bisa nonton dengan 50.000. Nah, Jerman ini yang berkurang dari 10.000 cuma mungkin 3.000 yang bisa datang karena pandemi. Ini yang membuat ini Jerman agak bermasalah karena penontonnya kurang. Inggris bertambah banyak jadi 50.000. Kan itu secara nggak langsung berpengaruh, Papi. Oh iya, dukungan itu berpengaruh. Tapi kan semua ditentukan di lapangan. Oke. Itu permainan selama 90 menit. Jerman diunggulkan. Jadi kita main bawah. Dan kering 1-0 aja. Tapi sebelum kita masuk kira-kira di babak pertama atau babak kedua, kira-kira harus pegang Inggris atau Jerman, kita lihat nih. Jebret Talk CEO versus Coach Justin yang akan tayang besok jam 5 sore. Kita lihat bareng-bareng promonya seperti apa. Jebret Talk CEO versus Coach Justin. Ini dia. Waktu gue kesini tahun 99, gue umur 32. Datang bawa kaos doang? Bawa koper doang. Bawa koper doang? Koper sama $1.000. Nggak, gue buka aja. Gue ke kasino. Gue habis di kasino. Berarti lo akhirnya pada saat futsal sama lo ngambil lisensi, lo masih belum tahu kan bahwa itu tempat lo berarti? Belum. Lo masih terus mencari kan? Iya. Jadi sebenarnya gue melihat ini ada prospek. Kalau bisnis futsal sangat tidak. I make money billions. Kenapa nggak lo lanjutin? Karena gue ditusuk dari belakang sama partner gue. Jadi gue sempat minyak koran lah, berapa bulan bilang 1 M-an terus bukan, gue bilang nggak bisa bisnis kayak begini. Nah itu gagal gue di situ. Luar biasa. Tapi gue nggak pernah stres karena untuk gue Len, duit itu nggak pernah ada artinya. Duit itu nggak ada artinya, nggak usah stres. Kalau kalah 500.000 sejuta nggak usah stres. Itu dia CEO versus Coach Justin di Jebret Talks besok jam 5 sore. Jebretin jangan lupa ya. Itu ibarat wine ya, semakin tua semakin enak. Wajib nonton. Realistis kok Justin ya, itu bagus banget ilmunya ya. Oke, balik lagi nih, Inggris versus Jerman. Di babak pertama pegang siapa, Papi? Ya. Babak pertama Inggris Jerman.
Babak pertama langsung Jerman aja. Wah, gila, gak ada kesempatan. Berarti habis sudah Inggris ya. Mikir Habis. kasih kesempatan satu aja lah buat Inggris di babak pertama. Langsung Jerman aja. Jerman butuh gol Langsung Jerman. cepat itu. Gila, fans MU banyak banget nih ya, sakit hati, sedih banget nih. Kalau Inggris main bagus ya di grup dia main bagus, saya pegang Inggris ini. Kalau dia bagus sekali bermain ya, Iya. kalau dia bagus sekali, saya bukan soal karena Jerman, saya jagokan Inggris, ya. Tetapi bermain seperti itu, 3 pertandingan lawan Scotland aja nggak bisa bikin gol, ya. Sedangkan Jerman kalau ketemu Scotland kan paling sedikit 3 gol. Yes. Iya, itu dia bermain begitu Jerman. Di statistik, kalau Scotland tuh nggak pernah, Jerman cuma menang 1-0, nggak pernah di atas 2. Nah, Inggris nggak bisa bikin gol sama sekali. Gue bilang, aduh, susah. Tapi kalau dia main impresif, 3 kali menang kayak Belanda, kayak Belgia, kayak Italia, saya jagoin Inggris. Inggris skor setengah sama Jerman, saya pegang Inggris. Oke. Gitu kan. Jadi jangan ragu ya Jebretip, itu dia realistis analisa Papi Ropan melihat perjalanan Inggris di babak grup ya, sampai akhirnya tersyok-syok dan walaupun melaju akhirnya ya kayak terhenti di sini Papi ya. Ini ulangan mereka semifinal di Euro 96 nih, Nick. Kelar. Saya nonton tuh pertandingan mereka tuh. Oke. 96. Itu Gareth Southgate nggak bisa bikin penalti tuh. Kalah sama Jerman di semifinal. Iya. Oke, kalau feeling gue sih Jerman akan basah Papi. Basah ya? Berarti berapa? Kalau basah 2-1 dong. 3-0 aja Papi. 3-0. Waduh, ketinggian nih. Lu terlalu yakin amat tuh. Habis. Gimana Jebretip? Oke, itu dia babak 16 besar di Euro. Terima kasih Papi Ropan Sama-sama. atas handicapnya, analisanya. Terima kasih Jebretip yang sudah menyaksikan PSBB. Jangan lupa pantengin terus PSBB untuk mendapatkan hasil-hasil berdasarkan handicap versi Papi Ropan. Oke, sampai ketemu di PSBB selanjutnya. Sehat-sehat selalu, bye-bye. Thank you Papi, thank you Jebretip, thank you Mimin. Thank you Gary semua. Terima kasih. Thank you. Thank you.